Pertarungan seru dan terbaik jangan sampai ketinggalan dan saksikan malam hari ini. Saksikan di layar kaca Anda. Pertandingan terberat dan terbaik di putaran ketiga antara Timnas Indonesia versus Timnas Jepang. Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi. Jepang yang dikenal dengan kedisiplinan dan kecepatan permainan mereka langsung mengendalikan permainan sejak peluit pertama. Di menit-menit awal, Timnas Jepang yang dilatih oleh Hajime Moriyasu memperlihatkan penguasaan bola yang superior. Ryuji Hiroki, gelandang bertahan yang tangguh, dan Takefusa Kubo, pemain sayap yang sangat berbahaya, mulai memanfaatkan ruang-ruang di sisi lapangan. Namun meskipun Jepang mendominasi penguasaan bola, Timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong menunjukkan pertahanan yang solid dan disiplin. Pemain belakang seperti Jay Itzes dan Kevin Dix berulang kali memblokir upaya serangan dari Takumi Minamino dan Daichi Kamada. Penjaga gawang Indonesia Maarten Paes juga tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan krusial, salah satunya ketika bola sundulan Takumi Minamino mengarah ke gawang, namun berhasil ditepis dengan tangan kiri Maarten Paes. Namun di menit ke-30, Jepang berhasil mencetak gol pertama lewat sebuah serangan cepat yang dimulai dari kaki Minamino. Kamada memberikan umpan matang kepada Minamino yang kemudian melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Maarten Paes tak mampu menahan bola dan Jepang pun unggul 1-0. Gol ini sempat membuat Indonesia kaget, tetapi justru memberi mereka motivasi untuk bangkit. Indonesia tidak langsung menyerah. Beberapa peluang emas mulai tercipta lewat serangan balik cepat. Tom Haye dan Nathan Chuaon yang mengisi lini tengah Indonesia bermain dengan sangat cerdas dan mengatur tempo permainan. Pergerakan Witan Sulaiman dan Ragnar di sisi sayap mulai merepotkan pertahanan Jepang. Witan Sulaiman yang selalu membawa ancaman dengan kecepatannya hampir saja menyamakan kedudukan di menit ke-39, namun sepakannya dari dalam kotak penalti masih bisa diblok oleh bek Jepang, Yuto Nagatomo. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Jepang. Meskipun tertinggal, Timnas Indonesia menunjukkan semangat pantang menyerah yang luar biasa. Babak kedua, kejutan Timnas Indonesia memasuki babak kedua. Timnas Indonesia bermain lebih agresif. Pelatih Shin Tae-yong melakukan beberapa perubahan taktis dengan memasukkan Marcelino Ferdinand untuk memberikan variasi serangan di lini depan. Indonesia bermain lebih terbuka dan mulai menguasai permainan. Keputusan ini ternyata membuahkan hasil. Pada menit ke-55, Indonesia berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Gol ini bermula dari umpan panjang yang akurat dari Rizky Ridho, bek tengah Indonesia, kepada Ragnar. Ragnar yang menerima bola di sisi kiri lapangan dengan tenang mengecoh satu bek Jepang, lalu melepaskan tembakan melengkung yang tak bisa dijangkau oleh kiper Jepang. Stadion bergemuruh, supporter Indonesia yang hadir langsung memberi dukungan penuh. Keberhasilan Indonesia menyamakan kedudukan membuat Timnas Jepang mulai terlihat terburu-buru. Meskipun Moriyasu mengganti beberapa pemain kunci seperti Ayase Oda dan Hiroki Ito untuk memberikan variasi serangan, mereka kesulitan menembus pertahanan Indonesia yang semakin solid. Keunggulan mental yang didapat Indonesia setelah gol pertama membawa mereka semakin percaya diri. Pada menit ke-75, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Sandy Walsh dijatuhkan oleh Nagatomo di dalam kotak penalti. Wasit yang melihat insiden tersebut tanpa ragu menunjuk titik putih. Penyerang Indonesia, Marcelo Ferdinand, yang baru saja masuk menggantikan Rafael Struijk, menjadi eksekutor. Dengan ketenangan yang luar biasa, Marcelo menyepak bola ke pojok kanan bawah gawang, sementara kiper yang bergerak ke arah yang salah tak mampu menahan bola. Indonesia kini unggul 2-1 dan suasana di stadion semakin memanas. Jepang yang terkejut dengan gol kedua Indonesia terus berusaha untuk menyamakan kedudukan. Namun pertahanan Indonesia yang dipimpin oleh Jay Itzes dan Rizky Ridho mampu menghalau setiap serangan dengan sangat baik.
Bahkan di menit-menit terakhir, Indonesia hampir saja mencetak gol ketiga lewat sebuah serangan balik cepat, namun tembakan Tom Haye masih bisa diblok oleh kiper Jepang. Akhir yang dramatis setelah pertandingan, pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan kebanggaannya terhadap perjuangan para pemain. Ini adalah hasil yang sangat berharga bagi sepak bola Indonesia. Saya bangga dengan kerja keras dan semangat yang ditunjukkan oleh para pemain, ujarnya. Sementara itu, timnas Jepang yang kecewa atas hasil ini tetap menunjukkan rasa hormat kepada Indonesia. Kami tahu bahwa Indonesia memiliki tim yang kuat dan hari ini mereka tampil luar biasa. Kami akan belajar dari pertandingan ini, kata pelatih Hajime Moriyasu. Semua artikel ini hanya ilustrasi belaka dan menjadi harapan kami semoga timnas Indonesia bisa menang dengan skor 2-1. Amin. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Prediksi mengejutkan. Susunan pemain timnas Indonesia dengan Ole Romenyi, trio penyerang siap hancurkan pertahanan lawan. Apa yang terjadi jika Ole Romenyi bergabung dengan timnas Indonesia? Trio penyerang yang semakin solid siap menjadi tumpuan dalam strategi Shin Tae-yong. Cari tahu susunan pemain yang bisa mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Ole Romenyi diduga tengah berada di Indonesia, disinyalir ia menuju proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Kabar penyerang FC Utrecht berada di Indonesia muncul dari akun X milik Ilham Syuhada Abimanyu. Ini dia Ole Romenyi, sosok yang ramah, tulis Ilham Syuhada Abimanyu di akun X-nya. Ole Romenyi terlihat berada di sebuah rumah sakit saat menjalani pemeriksaan medis. Akun tersebut juga menjelaskan bahwa rumah sakit yang dimaksud ialah Mitra Keluarga Cibubur. Rumah sakit Mitra Keluarga dikenal sebagai tempat sejumlah pemain sebelum menjalani naturalisasi. Jika nantinya Ole Romenyi sudah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI dan sah membela timnas Indonesia, maka Shin Tae-yong bisa memiliki 3 penyerang di lini depan untuk meningkatkan keganasan mencetak gol. Ole Romenyi bisa bermain di penyerang sayap kiri, tengah, dan kanan. Di FC Utrecht, Ole Romenyi biasanya bermain di posisi kanan. Itu artinya pelatih Shin Tae-yong jika menggunakan formasi 3-4-3 bisa memasang Ragnar Orotmangoen di kiri, Rafael Struijk di tengah, dan Ole Romenyi di kanan. Di FC Utrecht musim ini, Ole Romenyi sudah tampil dalam 10 laga di Eredivisie. Pemain 24 tahun itu sudah mencetak 2 gol. Berikut prediksi susunan pemain timnas Indonesia jika Ole Romenyi bergabung formasi 3-4-3, kiper Maarten Paes. Belakang Jay Itzes, Kevin Dix, Justin Hubner. Tengah Saine Patinama, Ivar Jenner, Tom Haye, Sandy Walsh. Depan Ragnar Orotmangoen, Rafael Struijk, Ole Romenyi. Benar-benar mental disiplin, sangat patut ditiru dan diacungi jempol. Tujuan mulia supporter Jepang bawa kantong plastik untuk bersih-bersih SUGBK setelah pertandingan. Ratusan supporter Jepang sudah datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15 November 2024). Mereka datang untuk menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang yang akan kick-off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Supporter Jepang datang tidak hanya membawa perlengkapan untuk menonton sepak bola saja. Mereka ternyata sangat kreatif dengan membawa kantong plastik berwarna biru.
Salah satu supporter Jepang, Hiroaki Kato, mengatakan bahwa ia dan teman-temannya sengaja membawa kantong plastik berwarna biru itu ke SUGBK. Ada dua tujuan yang dibawa supporter Jepang. Kantong plastik itu akan digunakan untuk menandakan kepada pemain Jepang bahwa ada supporternya di SUGBK. Nantinya saat para pemain Jepang masuk, kantong plastik berwarna biru itu akan digerakkan ke atas. Jadi nanti saat pemain Jepang masuk ke lapangan, kami akan kasih tanda ke mereka bahwa ada supporternya di SUGBK, kata Hiroaki Kato kepada bolasport.com di SUGBK. Kantong plastik berwarna biru itu tidak dibuang oleh supporter Jepang. Mereka akan menyimpannya sambil menonton pertandingan timnas Indonesia versus Jepang. Kantong plastik berwarna biru akan digunakan lagi setelah pertandingan berakhir. Kata Hiroaki Kato, kantong itu akan mengangkut sampah-sampah di tempat duduk supporter Jepang. Setelah pertandingan selesai, kami akan pakai kantong plastik itu untuk bersih-bersih sampah, kata Hiroaki Kato. Supporter Jepang ditempatkan di tribune timur SUGBK. Sudah 2.000 tiket yang dijual untuk supporter Jepang. PSSI juga menerima dan menyambut dengan baik kepada fans Samurai Biru. Kata Hiroaki Kato, supporter Jepang yang datang ke SUGBK paling banyak tinggal di Indonesia. Sudah 2.000 tiket laku terjual. Yang dari Jepang langsung itu kira-kira 1.000 tiket ya. Kalau warga Jepang yang tinggal di Indonesia itu pasti banyak banget, kata Hiroaki Kato.